Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldani Oktavianti dengan NIM 642251171. Saya ingin menjelaskan ANOVA satu arah menggunakan SPSS. Langkah-langkah pertama yaitu kita buka Excel master statistik yang sudah saya buat. Nah, di sini ada datanya. Ada jenis bunga dan penjualan. Lalu kita buka SPSS. Kita klik variable view. Di name kita tulis X. Desimal kita buat jadi angka 0. Untuk label kita tulis jenis. Untuk values, sini kita akan masukkan jenis-jenis bunga. Di sini ada 6 jenis bunga. Jenis yang pertama mawar. Yang kedua lavender. Yang ketiga tulip. Yang keempat krisan. Yang kelima lili. Yang keenam melati. Lalu klik OK. Untuk name kedua kita tulis Y. Untuk desimal kita buat 0. Untuk label kita ketik penjualan. Selanjutnya kita buka data view. Di sini ada X dan Y. Lalu kita buka master data. Di sini ada jenis bunga dan penjualan. Kita copy semuanya. Kita pindahkan ke X. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas penjualan terhadap bunga. Kita klik Analyze. Deskriptif statistik. Lalu kita pilih Explore. Untuk jenis kita masukkan ke label factor list. Untuk dependent list, untuk penjualan kita masukkan ke dependent list. Kita klik plot. Centang normality plot with test. Continue. Lalu klik OK. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah test of normality atau uji normalitas. Di sini sudah ada data output SPSS. Yang lainnya kita abaikan aja. Jika data signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Karena nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,005, maka data berdistribusi normal. Baik, saya Kiptia Bilkis Maisan dengan NIM 64225019. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui varian data ini homogen atau tidak, dan juga melakukan uji one-way ANOVA karena bisa sekaligus. Yang pertama, kita klik Analyze Comparements, one-way ANOVA. Kotak dialog untuk merek kita masukkan ke factor list. Untuk penjualan kita masukkan ke dependent list, pothouse, beri tanda centang pada 2K, continue, option, centang deskriptif, deskriptif homogeneity of variable test, continue, OK.
Nah, di output SPSS ini sudah muncul datanya interpretasi output uji one way ANOVA. Maka secara deskriptif rata-rata penjualan bunga yang tertinggi adalah bunga tulip di angka 12,40. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita lanjut contoh kasus uji ANOVA 2 arah. Lalu sini kita masuk dalam persiapan data sebelum melakukan uji ANOVA 2 arah, yaitu adalah pengkodean atau pengkategorian data variabel. Di sini di bagian Excel sudah saya pengkodean, yaitu untuk bagian SPSS-nya kita masuk ke dalam variable view. Yang pertama kita masukkan adalah hasil. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiga adalah ukuran. Nah, di sini untuk labelnya kita namakan yang pertama adalah hasil penjualan, jenisnya bunga, yang untuk ukuran adalah ukuran buket. Untuk bagian value di sini kita masukkan untuk masing-masing pengkodean, yaitu pertama tadi ada mawar, lalu yang kedua tadi ini adalah lavender, oke. Lalu untuk bagian ini ya, ukurannya di sini satu dengan ukuran L ya, tadi ini L1 sesuai, klik oke. Lalu kita masuk ke data view. Sini ada hasil, jenis bunga, dan ukuran. Lalu untuk hasil kita masukkan angkanya, setiap angka kita copy paste semuanya dengan hal yang sama. Ini untuk mawar kita masukkan paste, kita lakukan juga hal dengan hal yang sama. Jika sudah, kita masuk dalam uji analyze untuk normalisasi, yang adalah general linear, masuk ke univariate. Untuk hasil bunga kita masuk ke dalam independent variable. Untuk jenis bunga kita masuk ke fixed factor, sama ukurannya sama. Lalu kita save, klik standardize, continue, baru oke. Untuk pengkodean ini kita abaikan aja. Lalu jika sudah normalisasi kita masuk ke dalam uji homogen ya. Uji homogen itu analyze, descriptive statistik, lalu ke export. Untuk standardize kita masuk ke dalam independent list, masuk plot, klik plot, atau kita klik normality plot with test, continue, lalu oke. Di sini kita langsung bisa cek untuk nilai normality. Test normality yaitu dengan 0,012, di mana adalah nilai 0,0. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual standar normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,0 maka residual standar tidak normal. Karena di sini adalah lebih dari 0,05 maka nilai residual standarnya adalah normal. Jadi seperti itu ya. Baik, nama saya Verna Septiana. Di sini saya akan menjelaskan untuk langkah kedua, yang ini melakukan uji homogenitas dan uji ANOVA 2 arah. Sebagai berikut caranya. Yang pertama, kita klik analyze, lalu pilih general linear model, pilih univariate, lalu pilih save. Nah, kita matikan standar design yang tadi kita gunakan untuk uji normalitas ya. Lalu klik continue. Selanjutnya pilih options, kita aktifkan atau centang bagian descriptive statistic dan homogeneity test. Lalu pilih continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya dari uji homogenitas dan hasil uji ANOVA 2 arah. Dari hasil ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Output yang pertama, ini ada between subjects factors, yang dimana faktor pertama jenis bunga memiliki 6 kategori level. Faktor yang kedua ukuran buket memiliki 2 kategori level. Selanjutnya, output yang kedua ini ada descriptive statistik. Dari sini kita bisa melihat nilai rata-rata atau means dari hasil penjualan jenis bunga dan ukuran buket. Sebagai contoh, jenis bunga mawar dengan ukuran buket L memiliki nilai rata-rata 26,80. Selanjutnya, jenis bunga mawar dengan ukuran buket XL memiliki nilai rata-rata 25,80. Selanjutnya untuk output yang ketiga, ini ada Levens test atau uji homogen. Dari sini kita bisa melihat nilai signifikansi ini sebesar 0,462, yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel hasil penjualan bunga adalah homogen atau sejenis. Selanjutnya, output yang keempat. Ini ada test of between subjects effect. Dari sini, kita bisa melihat atau bisa menentukan dari uji hipotesis atau juga dapat menjawab perumusan masalah. Untuk dasar pengambilan keputusannya ini sebagai berikut, ada 2. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan hasil penjualan bunga berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil penjualan bunga berdasarkan variabel faktor. Lalu selanjutnya kita membuat kesimpulan. Untuk yang pertama, ini di bagian jenis memiliki nilai signifikansi 0,910, yang dimana ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil penjualan bunga berdasarkan jenis bunga. Yang kedua, ini ada nilai signifikansi dari ukuran buket, yang dimana nilainya adalah 0,091,
yang dimana ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil penjualan bunga berdasarkan ukuran buket. Selanjutnya yang ketiga, nilai signifikansi dari jenis dan ukuran. Dari sini kita bisa melihat atau menyimpulkan adanya interaksi atau tidak dari dua faktor ini. Untuk nilainya ini 0,835 dan lebih besar juga dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada interaksi jenis bunga dengan ukuran buket dalam menentukan hasil penjualan bunga di fresh flower.